kesehatan masyarakat, kami ingin melaksanakan tugas proyek yang mana berjudul tentang advokasi bahaya merokok dan kawasan tanpa rokok. Saya Nurul Huda. Saya Pina Anissa. Saya Nura Smithiki. Saya Nova Rizkina. Saya Sylvia Siska. Saya Roskia Tisaderi. Saya Salsabila. Advokasi merupakan pendekatan sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh kebijakan atau keputusan dalam bidang kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Di dalam rokok mengandung 4.000 bahan kimia yang sangat berbahaya. Di antara 60 bahan kimia tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit, yaitu kanker, paru-paru, pankreas, dan lain-lain. Penerapan KTR diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama terjadinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. KTR adalah suatu area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, baik memproduksi, menjual, dan mempromosikan merokok. Oleh karena itu, area yang telah ditetapkan KTR harus benar-benar jauh dari asap rokok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Smithiki dari perwakilan kelompok yang melakukan proyek tugas dari Makultur Konses. Yang mana tugas orang ini adalah advokasi tentang bahaya merokok dan kawasan tanpa rokok. Sebelum namanya, mereka saya bertanya apakah Ibu sudah mengetahui KTR itu apa? Sudah kawasan tanpa rokok ya di universitas sebenarnya sudah konsep KTR ini sudah masuk, sudah ada kebijakannya. Baik, silakan apa yang ingin ditanyakan? Yang mana sesuai Undang-Undang Aceh Nomor 50/2015 bahwa salah satu kawasan tertentu adalah di sekitar kampus, yaitu sarana pendidikan. Kami sudah melihat bahwa di sini sudah ada penerapan kebijakan dari KTR, di mana ada yang stiker kawasan tanpa rokok, tapi kami setelah mengobservasi masih melihat adanya puntung rokok di sekitaran kampus ini, yang dimana bisa menandakan bahwa masih ada orang yang merokok di sekitar ini. Habis itu ada beberapa juga teman ada melihat bahwa mahasiswa ada yang merokok di lantai 2. Kemudian ada juga beberapa satpam yang merokok. Jadi kami ingin mengadvokasikan bahwa kebijakan ini bisa diterapkan dengan lancar. Ini sepakat dengan usulan dari kelompok KTR ya. Proses edukasi kepada mahasiswa dan juga manajemen ya, barangkali manajemen universitas dan juga manajemen fakultas sangat perlu dilakukan di kawasan kampus ini. Sekalipun kampus universitas sudah menyatakan bahwasanya Universitas Muhammadiyah ini menerapkan KTR, itu sudah menyatakan. Dibuktikan juga dengan adanya MTCC Muhammadiyah sudah menerapkan itu. Nah, di sini perlu sebenarnya ada yang namanya kita kan ini kan kebijakan. Kalau di level fakultas ya, kita akan selalu memantau. Namun kadang-kadang kita juga loss artinya tanpa sepengetahuan kita ada mahasiswa yang merokok misalnya ditemukan di lantai 2. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan dan mencari tahu. Pada waktu itu kita tidak menemukan mahasiswa yang melakukan yang merokok, tapi tukang. Setelah kami perhatikan, karena ini menjadi aspek penting. Kita sudah menerapkan KTR di lingkungan fakultas, itu menjadi tanggung jawab manajemen. Ketika kita menemukan ada puntung rokok, kita akan telusuri. Saya bilang, tolong cari tahu kepada beberapa orang tim dari akademik dan ditelusuri. Pada waktu itu memang ada tukang yang merokok. Tapi sejauh ini saya tidak tahu apakah mahasiswa FKM juga merokok. Saya tidak tahu kayak itu, karena itu di luar batasan kita memantaunya. Kecuali ada mahasiswa yang melaporkan, itu akan kita tindak lanjut. Apakah cara
cara mengedukasi, melakukan memberikan info melalui stiker itu efektif atau tidak efektif, itu menjadi perhatian. Kadang-kadang banyak mahasiswa tidak memperhatikan itu poin penting, padahal itu adalah proses edukasi dalam penerapan kedisiplinan. Ya, kita sepakat untuk disiplin tidak merokok di area ini, kita buat edukasinya melalui stiker-stiker. Hanya saja paham nggak mahasiswanya? Nah, ketika sampai itu yang kita lakukan juga tidak paham, berarti ada tindak lanjutnya nanti. Nah, ini kan ada temuan. Ketika ada temuan, manajemen harus menindaklanjuti. Nah, itu perlu masukan dari mahasiswa. Nah, program ini Ibu rasa sangat bagus, sangat bagus. Apa tindak lanjut dari kegiatan kalian ini? Yang pertama, ya, lakukan observasi secara menyeluruh, bukan hanya di fakultas. Ya, kalau kalian nanti menindaklanjuti kegiatan ini di dalam pengabdian masyarakat di mata kuliah selanjutnya, mungkin edukasi pemahaman KTR kepada seluruh civitas akademika di universitas. Ya, baik dari manajemennya juga kepada mahasiswanya. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Rangkul nanti mahasiswa dalam kelompok seperti ini tetap melanjutkan dalam konsep rencana kegiatan, siapa target edukasinya, pihak manajemen kah apa mahasiswa secara menyeluruh atau masuk ke ranah fakultas-fakultas. Nah, itu nanti bisa tindak lanjut dari kegiatan ini. Untuk di kebijakan di FKM, ya, kita sudah menerapkan KTR, tapi jika ada temuan nanti silakan dilaporkan. Manajemen akan menindaklanjuti. Jika kurang stikernya akan kita tambah stikernya lagi. Jika perlu memberikan pemahaman kepada mahasiswa, kita akan mungkin melalui Bu Pera. Bu Pera itu wakil ketua di Muhammadiyah Tobacco Center MTCC di ini juga nanti ibu juga bagian dari situ bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa pentingnya aspek rokok ini menjadi perhatian yang berdampak jelek kepada kesehatan mahasiswa. Perlu mungkin kita kumpulkan mahasiswa, berikan edukasi, tak ada masalah. Tapi sangat bagus melalui usulan-usulan seperti ini. Manajemen akan menindaklanjuti. Itu barangkali dari Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang tersedia. Mungkin hanya ini yang kami ingin sampaikan, dan semoga pihak dari manajemen fakultas akan mendukung dari program-program kami. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Udah ya. Sekian pemaparan dari kami tentang advokasi bahaya merokok dan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Aceh. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.